kami Save the Children Indonesia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hak anak. Jadi melalui kegiatan ini kami ingin anak-anak muda di Sumba, khususnya usia 13-17 tahun, untuk mendapatkan ruang aman untuk berkreasi, memecahkan masalah di sekitar mereka, dan juga menghasilkan ide solusi sehingga mereka bisa menjadi agen perubahan di Sumba, khususnya Sumba Barat. Kemudian dia sudah ada berapa semua yang ikut? Peserta ada 46 anak dari Sumba Barat khususnya, tapi yang mengikuti program pelatihan dan juga pendampingan selama 3 bulan. Tapi keseluruhan ada sekitar 80-an yang sebelumnya juga ikut dalam pelatihan sebelumnya. Kemudian Bang, terakhir dari saya ya, terkait tentang kegiatan ini kan banyak sekali saya melihat bahwa kepedulian terhadap situasi di kondisi lingkungan. Apa yang menjadi sebuah harapan dari sekretariat itu sendiri, kemudian mendekat anak-anak kepedulian terhadap lingkungan di semua di Sumba? Ya, jadi anak-anak ya sendiri yang memilih isu ya. Jadi kami tidak memaksakan isu apa yang mereka ingin pecahkan. Jadi ini menunjukkan sebetulnya bahwa isu ini mungkin isu lingkungan ini ada besar gitu ya di Sumba Barat khususnya, dan anak-anak bisa dengan jeli melihat ini. Nah, kami berharap tentunya dengan kegiatan ini kita memulai menggelindingkan bola supaya kemudian adik-adik ini bisa terus konsisten, bisa terus semangat untuk melakukan perubahan, dan tentunya bisa mengajak, kami juga berusaha mengajak pemerintah daerah mendukung, dan juga komunitas lokal di sini untuk juga ikut terlibat, karena tentu saja adik-adik perlu dukungan yang sangat lengkap, dan Save the Children tentu saja tidak mungkin untuk melakukan itu. Ya, pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk kemudian faktor lingkungan di Sumba itu, pencemaran lingkungan di Sumba itu bisa. Ya, jadi kerusakan lingkungan dan krisis iklim itu nyata, dan itu menjadi salah satu prioritas penting yang juga menjadi prioritas Save the Children Indonesia. Kami juga punya beberapa aksi yang lain ya, misalnya ada aksi generasi iklim ataupun program-program lain di daerah lain. Nah, khususnya di Sumba, kami berharap ini bisa meningkatkan kesadaran warga, dan juga khususnya untuk meningkatkan komitmen dari pemerintah daerah dan juga para pelaku para tokoh masyarakat di sini untuk mendukung perbaikan lah ya dari kerusakan lingkungan yang sudah ada dan juga krisis iklim. Ada saran dan harapan Pak kepada pemerintah daerah, apakah kemungkinan menginginkan ada program atau kebijakan pemerintah daerah mengenai sterilisasi atau mengatasi kelestarian lingkungan? Ya, tentu saja harapan kami adalah bahwa ini tidak sekedar seremoni, Bapak Bupati dan Bapak Sekda dan jajarannya tidak sekedar hadir untuk membuka kegiatan, dan tentunya tadi sudah kita dengar bahwa beliau menampung request atau permintaan dari anak-anak dan akan melakukan tindakan nyata. Nah, ini yang nanti akan kami kawal, seperti apa tindakan nyatanya, apakah itu nanti tadi pembentukan komunitas untuk anak muda atau ada kebijakan, kita belum tahu, tapi yang jelas kita akan kawal ini tindakannya seperti apa. siap. Mungkin ini kali ya, dari pemerintah, tidak hanya dalam hal ini pemerintah ya. Kita harus meyakini bahwa the future is in their hands, ada di dalam tangan anak-anak muda ini. Jadi
memang kalau kita bicara dengan anak muda, mereka adalah anak-anak yang masih harus didampingi, diawasi dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya masa depan ada di tangan mereka, itu sudah pasti. Jadi segala bentuk hal yang positif, entah itu berbentuk inisiasi, aksi, itu harus kalau menurut saya didukung dan direalisasikan. Jadi harapannya kalau terkait dengan saya sebagai orang Indonesia berharap betul bukan hanya kepada pemerintah daerah Sumba Barat, tapi secara keseluruhan aksi-aksi yang positif yang dilakukan oleh anak muda ini menurut saya harus menjadi perhatian yang sangat-sangat penting karena mereka lah masa depan. Baik, terkait tentang implementasi aksi-aksi ini, tentu saja harus didukung dengan sebuah regulasi daerah yang kemudian bisa mengikat suatu kondisi atau aksi-aksi sosial yang dilakukan karena seperti itu sendiri dan terus sekali membicarakan masalah lingkungan. Nah, berhubung dengan itu, Sumba Barat itu dalam memiliki perda terkait tentang terkait lingkungan hidup. Apa saran sebetulnya kepada lingkungan hidup? Ya, Kalau saya nggak berani ngomong gitu ya, karena saya belum paham betul tentang perda-perda yang ada di sini. Iya. ya, oke. Iya. Saran aja. Iya, baik. Jadi sebetulnya kan ada ya untuk membuat perubahan atau yang perubahan nyata kan tidak hanya instrumen peraturan ya, tapi bagaimana pelaksanaannya. Dan ini memang sangat kurang ya di Indonesia. Kita tahu persis peraturan yang sudah ada pun bisa jadi tidak efektif. Jadi ada dua hal. Jadi kita bagi-bagi tugas ya. Sebetulnya memang ada bagian yang untuk mendorong ada kebijakan dalam bentuk perda, tapi melalui kegiatan ini khususnya kami ingin mendorong pergerakan di akar rumput atau di anak muda dan juga menggalang kekuatan bersama-sama dengan komunitas dan lain-lain yang tentunya dipimpin oleh anak-anak muda ini, karena kami melihat bahwa ya mereka adalah pemimpin masa depan, mereka harus didukung dan sangat penting bagi perkembangan di Sumba Barat maupun di Indonesia. Atau ada hal-hal lain yang ditambahkan? Mungkin ada hal-hal lain yang ditambahkan terkait ini. Ya paling itu ya apa ya. Udah sih itu aja. Mungkin minta peranan media juga ya. Siap. Semakin ini digaungkan, aksi anak-anak ini akan semakin berarti dan bisa lebih efektif di semua lini, semua membuat perubahan di lingkup sosial seperti ini pastinya tidak hanya bisa dilakukan oleh anak-anak, tapi semua lini masyarakat untuk membantu kalau memang meyakini bahwa isu yang diangkat ini adalah isu yang sangat penting. Siap. Mungkin harapannya ya, tambahan ya. Jadi sekali lagi ini bukan kerja sendiri gitu, pasti. Dan kami pun sangat menyadari oleh karena itu. Mungkin teman-teman juga mungkin minta tolong di highlight ya. Jadi kami bekerja sama kolaborasi dengan komunitas lokal. Jadi ada English Goes to Kampung, ada Sumba Cendekia, ada gerakan Sumba Barat. Sumba Barat. Lalu ada Istimulan TV. Jadi tanpa mereka ini program tidak berjalan. Teman-teman media juga tentunya tolong sebarkan juga ini seperti yang saya bilang dari virus-virus positif perubahan digabungkan. Jadi kita tidak bisa lakukan sendiri. Kita nggak nyaman gitu ya, kita nyaman kerja sendiri. Kasih banyak. Oke, jadi baik. Antia Widita, Presiden Indonesia. Bawah ke tempat yang di bawah. Oh, oke. Kenapa harus ada bagi sana bagi sana? Iya, karena ada pemukiman, ada dua tempat. Oh, pemukiman juga di bawah. Oh, sama. Oke. Makanya dibagi di sana dan di sana. Nah, selama ini mereka kesulitan air karena
pemukimannya di atas, airnya di bawah. Makanya dengan menggunakan tenaga surya, airnya di bawah. Pakai tenaga surya? Oh, Kemudian Desa kalian di sini, kampung mana? 100% tenaga surya? Deket 2 menit. Jadi ini bak penampung. Ini lagi pasang-pasang pipa sama pipa untuk connect ke bak. Bawah juga kita pipanya mau di-connect. Berapa? 100 meter? Dia panjang ke sana ini kurang lebih 500-an meter. Ke bawah itu kurang lebih sama. Kayak tidak tergalip Iya. karena titik akhirnya itu kan jauh. Iya. Dan nanti ada kayak keran umum. Bukan dia jarak kurang lebih sekitar 200 sampai 300 meter. Direncanakan Per keran. Dia kayaknya belah-belah ini ya. terus kurang lebih sekitar 500 jiwa yang menggunakan setiap keran. Nova. Sedikit tambahan ya. Ini swadaya juga dari kerja swadaya sama dipimpin Pak sama warga di sini yang mengganti kemudian pohon-pohon dan adik-adik ini ya ikut Mari, sambil dengan Soleman ke situ kah? Balik lagi. ikut tidak secara langsung bekerja lah, tapi mendampingi dan juga mengawasi ya. Iya, mengawasi. Membantu. Bisa cerita sedikit Pak. Dengan desa datang. Memang saya juga tidak begitu tahu ya. Memang kalau air itu Oh iya. betul. Kalau sudah bisa dan tangan pertama itu kan kami pribadi. Selamat siang Mam Desa. Siang, selamat siang semua. Yang biasa. Dia bermanfaat. Nanti dengan bapak pun sekarang air itu Ini dari sini kecil. yang agak senang dari awal sampai akhirnya kami sangat kecewa. Karena apa? Kami bilang begitu orang bawa. Ternyata sampai pertengahan itu dia akan mandi. Nah, termasuk saya. Kami pernah menghadap di pertanian awal. Nah, sudah. Orang bilang itu sekolah pertanian tunggu nanti kita kasih info. Sip. Kita ketemu sama Pak Bupati, yaitulah Pak Nigada Boleh. Ternyata kami tunggu sampai pada detik sekarang. Tapi itu pun tidak ada sesuatu. Nah, sudah dengan kemarin itu kami juga pernah mendengar cucunya kami atau anaknya kami sampaikan keluhannya mereka di Pak sama sini dari sudah dari SEP dengan stimula itu kami sampai air dari air sudah ada di gunung air juga ada di bawah satu pokoknya ada di bawah satu ternyata air tidak keluar. Nah, akhirnya ada salah satu dari stimula yang tahu ada sumur ke bawah kan tadi belum ketemu sudah masuk ke bawah ternyata air itu sangat pelan. Nah akhirnya dari kami juga ada informasi termasuk juga mulai bikin surat undangan kami bersama-sama bertemu sudah bahas itu nah sudah memang munculnya dari saya dengan sesuatu suara dari karena kami juga senang luar biasa karena kami juga sangat membutuhkan air yang seperti itu karena dari nenek moyang sampai pagi sekarang kami belum pernah alami air yang begitu datang yang sampai di permukaan dan bukan lain oke dia jalan sepeda dulu tapi yang belum ada ketika Ini Mama Desa. Ini Mama Desa. Kepala desa di sini, Mbak. Hubungan beliau lah yang juga bisa menggerakkan warga di sini ya, Mama ya. Mungkin bisa cerita sedikit Mama mungkin apa yang progresnya atau kendalanya
Karena anak-anak gimana? Baik, terima kasih. Selamat siang semua buat kita. Pertama-tama sebelum saya menceritakan bagaimana dia punya kronologi dari tahun 2017 sampai dengan terjawabnya kali ini, mungkin saya berterima kasih sekali kepada Bapak Kepala Yayasan dan Children dan juga kepada adik-adik yang sudah membantu kami juga mendukung apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini, dan juga kami terima kasih karena kami didatangi oleh artis kali ini. Kami sangat bangga dan salut sekali, mungkin dengan kedatangan artis kali ini mungkin bisa membantu kami juga mempromosikan hal-hal lain itu yang bisa membantu kami di lain waktu. Jadi baik, terima kasih. Mungkin saya ceritakan sedikit bagaimana dia punya kronologi itu sampai dengan saat ini. Mungkin kalau saya ceritakan macam saya mengulangi lagi dari ini, tapi ya itulah sudah menjadi ini. Jadi awalnya itu sumur yang di bawah kampung itu dikerjakan oleh Dinas Pertanian. Itu tanpa sepengetahuan desa dulu. Tanpa sepengetahuan desa. Terus setelah bermasalah sampai sudah dibor dan mesinnya mungkin yang bermasalah, setelah bermasalah baru sampai di tingkat desa. Tapi pekerjaannya sudah dilakukan dari tahun 2017 sampai di tingkat desa itu tahun 2019. 2019. Pada saat itu saya juga iming-iming untuk bagaimana caranya untuk mengadakan peningkatan dengan menggunakan dana desa. Tapi begitu saya koordinasi di tingkat yang lebih tinggi lagi, bahwa permasalahannya ada di kendalanya, ada di ini, ada di itu, begitu. Karena dengan mesinnya tadi ini yang menjadi kendala. Jadi saya juga sebagai pemerintah desa tidak berani. Jadi berjalannya waktu mungkin karena sudah sekian tahun tidak terjawab. Jadi mungkin tahun ini dia bisa terjawab dengan bantuan adik-adik yang stimulan dengan kami sendiri sebagai pemerintah desa dan juga masyarakat desa Kalembukuni. Itu memang pertama-tama yang menjadi keluhan masyarakat itu adalah air. Terlebih khusus kami di desa Kalembukuni itu dari dusun 1 sampai dengan dusun 4 itu kekurangan air sama sekali. Bahkan sekarang mungkin yang tidak ada air sama sekali itu di dusun 4. Di dusun 4 dan di dusun 3 itu RT 12. Itu yang masih kekurangan air sama sekali. Dengan bantuan adik-adik juga, keluhan kami pemerintah desa menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Terus adik-adik membantu kami menyampaikan lagi ke yayasan. Itu yayasan sangat membantu kami. Dan kami sangat bersyukur sekali. Puji Tuhan, apa yang menjadi keluh kesah buat kami masyarakat desa Kalembukuni terjawab pada saat ini. Jadi mungkin kami juga ada rencana mungkin peningkatan bahwa di RT 8 yang dekat di bawah ada sekolah, ada PAUD dan juga ada gereja. Itu belum dikasih air sama sekali. Itu masih kekurangan air. Bahkan kami juga sudah cek air di mana-mana susah sekali kecuali sumur bor. Kami coba ini gali sumur gali. Tapi itu dengan kedalaman 20 lebih meter pun kami sudah dapat air. Mungkin lewat kesempatan ini juga kami sudah Baik-baik. Oh, hujan badai. Coba itu. Mama hujan selesai. Dimakan. Cuma yang tidak ada ini siripnya kandangnya campur sirinya. Kuning dong saya. Nanti kelihatan cantik. Dan ini kita alami untuk kami orang Sumba. Siap. Soalnya saya tadi sudah makan. Tunjuk cara makannya bagaimana saya? Dikupas. Tapi mabuk, awas mabuk. Pasek, tolong bantu tunjuk caranya dulu. Pasek, tolong tunjuk cara makan ini sirip pinang dulu. Pasek, tolong tunjuk cara makan sirip pinang. Dia ada panik tapi Ceritanya 3 hal yang memang perlu untuk makan sirip pinang. tutorial. Ini sirip pinang dikupas, digigit, dikupas. Dikupas, pertama dikupas, terus dikunyah campur dengan siri, terus dicampur kapur lagi. Itu baru kita dapatkan listrik alami. Listrik alam terkupas. Hujan Mbak.
hujan. Jatuh kita sambil ke sana. Hujan sudah mengejar. Nah, berhasil. Sementara jalan. Jadi,